Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Octavia dari kelompok 6 E35A. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arnet Azelia, yang kedua ada Aryan Naufalsyah, yang ketiga ada Muhammad Panca Ramadan, dan yang keempat ada Muhammad Fahmi. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai desentralisasi, dekonstruksi, dan Medwin. Yang pertama ada desentralisasi. 114 adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah, atau desentralisasi adalah penyerahan sebagai wewenang pemimpin kepada bawahan atau pusat kepada cabang. Sentralisasi adalah suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Sistem sentralisasi kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintahan pusat dalam sistem desentralisasi. Sebagai kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pihak-pihak lain untuk dilaksanakannya, pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi. Menurut De Liangge, mengatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendalami suatu wilayah. Menurut Banyu Suriningrat, desentralisasi dibagi menjadi dua, yaitu desentralisasi tutorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi tutorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi, batas peraturan termasuk adalah daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Amrah Muslimin berpandangan bahwa ada 3 bentuk desentralisasi. Yang pertama, yaitu desentralisasi politik, adalah pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atau badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerahnya tertentu. Kedua, desentralisasi fungsional sebagai pengakuan adanya hak pada golongan mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam bermasyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu. Tiga, kisah si jabat tangan, desentralisasi kenegaraan. Menurut Bagirmanan, pengertian desentralisasi terdapat dua hal, yaitu pertama, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah. Dengan kata lain, hanya ada satu bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi otonomi. Jadi, desentralisasi adalah proses penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Kedua, dekonsentrasi. Menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kartasuputra dekonsentrasi sebagai yang pertama, kewenangan untuk mengambil keputusan yang diserahkan dari pejabat administrasi atau pemerintahan yang satu kepada yang lainnya. Kedua, pejabat yang menyerahkan kewenangan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat kewenangan itu diserahkan. Ketiga, pejabat yang menyerahkan kewenangan itu dapat memberikan perintah kepada pejabat yang diserahkan kewenangannya. Keempat, pejabat yang menyerahkan kewenangan itu dapat menepati keputusan yang pernah diambil atau dibuat oleh kewenangan itu dan dapat mengganti pejabat yang diserahkan kewenangannya dengan yang lain menurut pilihannya sendiri. Menurut Agus Salim Andi Gojong, dekonsentrasi sebagai dimensi makna yang tercipta adanya pelimpahan kewenangan secara fungsional dari pejabat atasan atau dari pemerintahan pusat ke pejabat di daerah. Konseptual dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara luar kantor pusatnya. Yang selanjutnya ada Medwin. Menurut Bagirmanan, tugas pembuatan adalah tugas melaksanakannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan diberikannya tugas pembuatan adalah 1. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. 2. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. 3. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis dan efisien dan lebih transparan atau akuntabel. Pada negara kesatuan, kewenangan dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang
di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kekuasaan atau kewenangan negara kesatuan dapat diuraikan menjadi 3. Hal pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya memiliki pemerintah pusat. Daerah diberikan hak dan kewajiban dilimpahkan atau diserahkan. Kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kewenangan dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya, serta pemerintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Perda, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Menurut ketentuan hukum Perda merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah baik provinsi dan kota kabupaten. Selaras dengan hal tersebut, tujuan pemberian otonomi daerah adalah 1. Memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 2. Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara daerah. Yang ketiga, menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Otong Rosardi mengatakan pentingnya kedudukan dan fungsi Perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Ada beberapa hal yang mendapat catatan, yaitu pertama, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bab prinsip dasar pembentukan. Dalam konteks ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berangkat dari fungsi Perda tersebut, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan yang dikutip dan Van der Velles mencatat kebijakan untuk dan khusus yang ada dalam bidang yang diatur baik sekarang maupun untuk masa yang mendatang. Termasuk dalam pengertian ini adalah akibat seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan oleh undang-undang. Itu, 2 asas organ yang tepat. Undang-undang harus dibuat oleh organ pembentuk yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat lembaga yang tidak berwenang. Undang-undang bukan satu-satunya instrumen dalam melaksanakan suatu kebijakan atau memecahkan masalah, sehingga masih terbuka kemungkinan digunakan instrumen lain yang lebih efisien dan efektif. Suatu undang-undang diperlukan misalnya jika dengan instrumen lain dipertimbangkan akan menimbulkan beban atau membatasi hak-hak warga yang bersifat mendasar. Suatu undang-undang menjadi tidak mungkin dilaksanakan jika menimbulkan reaksi keras penolakan dari sebagian besar masyarakat atau menciptakan beban terlalu berat bagi pemerintah. 6. Asas keutuhan undang-undang harus mencerminkan satu kebulatan yang utuh, yang berisi segala aspek diperlukan pada saat pelaksanaannya. Dengan demikian tidak terjadi kontradiksi antara ketentuan-ketentuan dalam undang-undang itu atau kontradiksi dengan undang-undang lain yang lebih tinggi atau yang sejajar. Asas kejelasan terminologi dan sistematika kejelasan suatu undang-undang dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pembuatan penjelasan harus diperhitungkan keadaan-keadaan khusus yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi keadaan khusus tersebut, dalam peraturan daerah dapat ditentukan pemberian kewenangan kepada aparat administrasi negara untuk membuat keputusan dalam menghadapi keadaan-keadaan khusus.
pemberian kemungkinan pada aparat administrasi negara menyimpangi ketentuan hukum terhadap tindakan aparat administrasi negara yang akan mempunyai akibat langsung terhadap kedudukan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan. Atamimi rincian butir-butir di atas menunjukkan pena-pena penguji. Tes penen untuk menguji apakah suatu materi peraturan perundang-undangan negara termasuk materi muatan undang-undang atau tidak, artinya yang diatur sesuai dengan kesembilan butir di atas bentuk yang tepat adalah undang-undang dalam arti formal. Semesta tidak sesuai dapat dipilih bentuk lain, misalnya dengan keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan undang-undang dipertegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selengkapnya berbunyi. Yang pertama, jenis dan hierarki peraturan undang-undangan dalam sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan presiden. Dan E. Peraturan daerah. Dan yang kedua, peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E meliputi A. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi bersama gubernur. B. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota bersama bupati dan wali kota. Dan C. Peraturan desa atau peraturan yang setingkatnya dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan desa atau peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 4. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagai dimaksud pada ayat 1. Hierarki perundang-undangan tersebut dirumuskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuktian peraturan perundang-undangan adalah 1. Jenis dan peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagai dimaksud pada ayat 1. Berdasarkan kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal pelaksanaannya harus tunduk pada asas hierarki, yakni undang-undang lebih tinggi tingkatnya memperhatikan kedudukan perda tersebut. Pada disimpulkan bahwa perda mempunyai fungsi sebagai instrumen kebijaksanaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas. Pembentukan sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Materi muatan peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan materi perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan perda, yaitu mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap rancangan perda tentang APBD yang ada di dalam pasal 308 sampai dengan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang restribusi daerah diatur dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Evaluasi atas Raperda tersebut ditunjukkan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perda lainnya. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian perda baik dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Ketentuan mengenai pembatalan perda sendiri itu diatur dalam pasal 249 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dikatakan perda ditetapkan bersama Pemda dan DPRD wajib disampaikan
kepada pemerintah. Lalu berikutnya ada harmonisasi perda dengan peraturan perundang-undangan lain. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antar satu perundang-undangan dan dengan peraturan undang-undang lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau konflik perselisihan dalam pengaturan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi peraturan undang-undang untuk semua jenis peraturan undang-undang termasuk peraturan daerah. Pentingnya pengaturan pengharmonisasian Raperda diatur dalam Perpres agar selaras dengan pengaturan di DPRD. Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatakan Badan Legislasi Daerah atau Balegda 167 bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Di dalam proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan akurasi dalam mengidentifikasi peraturan undang-undang yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan pilihan